Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah. Terakhir pertemuan kita sebelum ini memperbahaskan tentang peperangan yang dinamakan peperangan Dzatu Ar-Riqa. Di dalam sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirah dicatatkan ada 27 peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah dan ada 27 peperangan yang tidak dihadiri oleh Rasulullah. Kesemuanya lebih kurang ada 54 peperangan. Gabungan daripada 54 peperangan itu ada yang berlaku perang, ada yang tidak berlaku perang. Bermakna kaum muslimin keluar tapi tak jadi perang karena musyrikin lari atau tidak hadir. Tapi itu dicatat dalam sejarah sebagai satu peperangan karena kaum muslimin keluar daripada Madinah untuk berperang. Dan keseluruhan peperangan itu terjadi setelah Nabi berhijrah ke Madinah, karena kewajiban atau izin untuk berperang setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Selama berada di Mekah tiada izin untuk berperang. Dengan demikian kita dapat memahami fasa dakwah ini ada beberapa fasa. Ada fasa silmi, fasa damai. Walaupun kaum muslimin ditekan, ditindas, diseksa, tapi belum ada izin perang, maka kaum muslimin hanya berbekalkan kepada sabar sahaja, walaupun diseksa, walaupun dibunuh. Seperti berlaku kepada kepada ibunya Ammar bin Yasir Siti Sumayyah, ayahnya Sayyidina Yasir, dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Belum lagi yang diseksa seperti Bilal ibn Rabah dan lain-lain sebagainya. Peperangan demi peperangan yang terjadi mempunyai hikmah tersendiri, dan peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah ada dua kategori peperangan. Peperangan pertama adalah peperangan untuk membela diri karena diserang oleh kaum muslimin, dan peperangan yang kedua adalah jihad untuk mematahkan kekuatan musuh yang menjadi penghalang dakwah Islam tersebar. Maka tujuan dalam berperang di sini adalah bukan untuk membunuh, akan tetapi untuk tidak ada yang menghalang dakwah Islam ini dapat disebarkan di mana-mana, karena dakwah ini wajib untuk disebarkan walaupun yang mendengar tidak yang menerima pendengaran dakwah tidak dipaksa untuk menerima dakwah Islam, akan tetapi bagi pendakwah wajib untuk menyampaikan la ikraha fid din, tiada paksaan di dalam agama. Salah satu daripada sekian banyak peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah adalah peperangan namanya peperangan Bani Al-Mustalik atau peperangan Al-Muraisiyah. Peperangan ini terjadi pada tahun kelima daripada hijrahnya Rasulullah. Peperangan ini diberi nama peperangan Bani Al-Mustalik karena ada kabilah Bani Mustalik yang memulai menyusun kekuatan untuk menyerang kaum muslimin. Motif daripada mereka menghimpunkan kekuatan untuk menyerang kaum muslimin sebabkan mereka tidak senang hati dengan tersebarnya Islam pada ketika itu dan ramainya kabilah-kabilah yang memeluk agama Islam, dan ini menimbulkan kebencian, marah daripada kabilah-kabilah yang lainnya yang tidak memeluk Islam, dan mereka melihat bahwasanya gerakan dakwah Islam ini telah menjadikan bangsa Arab yang menyembah berhala berpindah agama, dan mereka tidak mahu bangsa Arab berpindah agama. Maka dengan demikian mereka menyusun kekuatan untuk menyerang kaum muslimin. Motifnya adalah dengki dan juga marah karena lihat pesatnya agama Islam tersebar di semerata wilayah pada ketika itu. Maka peperangan ini diberi nama peperangan Bani Al-Mustalik karena mereka yang memulai menyusun kekuatan untuk menyerang kaum muslimin. Peperangan ini juga dinamakan peperangan Al-Muraisiyah. Al-Muraisiyah merujuk kepada satu wilayah, di situ ada perigi namanya perigi Muraisiyah. Maka oleh kerana terjadinya peperangan di wilayah tersebut, maka dinamakan perang itu perang
perang Muraisi, karena wilayah berlakunya peperangan di tempat tersebut. Dengan demikian kita memahami bahwa nama-nama peperangan yang ada dalam sirah Nabi itu ada kaitan imma dengan tempat atau dengan satu kejadian-kejadian tertentu, sehingga dinamakan perang itu dengan nama tempat atau nama kejadian. Sebelum ini diceritakan tentang peperangan Dzatu Ar-Riqa. Dzatu Ar-Riqa maksudnya orang yang mengoyak kain untuk menutup luka. Karena kaum muslimin waktu itu banyak luka dan tak ada bahan untuk menutup luka, maka mereka mengkoyak kainnya untuk menutup luka karena terlalu panas sehingga kaki mereka itu melepuh dan luka karena terlalu panasnya cuaca waktu itu. Maka kain mereka dikoyak dan dililitkan kepada kaki-kaki mereka sehingga kuku mereka pun terlepas karena terlalu panas. Maka peperangan itu diberi nama peperangan Dzatu Ar-Riqa karena berlaku kejadian di mana kaum muslimin mengkoyak kain mereka untuk menutup kaki-kaki mereka. Peperangan Bani Al-Mustalik atau peperangan Al-Muraisi ini ringkasnya peperangan itu dimenangi oleh kaum muslimin. Dan di sini ada yang kita ingin bahaskan pada peperangan ini adalah bukan berapa ramai yang terbunuh, tidak, tetapi ingin mengambil hikmah beberapa peristiwa yang terjadi pada peperangan Bani Al-Mustalik atau peperangan Al-Muraisi. Yang pertama adalah salah satu peristiwa yang terjadi pada peperangan ini, kejadian antara seorang bernama Jahjah bin Sa'id Al-Ghifari dengan Sinan bin Wabr Al-Juhani. Jahjah daripada Muhajirin, Sinan daripada Ansar. Kedua-dua ini datang pergi ke Perigi Muraisi untuk mengambil air. Perigi itu hanya ada satu baldi untuk dapat mengambil air. Jadi mereka berdua berebut untuk mengambil air terlebih dahulu. Di saat mereka berebut dan emosi itu mula naik, maka masing-masing sudah hampir bertumbuk, hampir berkelahi. Spontan Sinan Al-Juhani, dia berteriak memanggil kelompoknya daripada Ansar. Hai sekalian orang Ansar, tolong saya. Jahjah tidak mahu kalah dengan Sinan. Dia panggil, wahai sekalian Muhajirin, tolong saya. Di sini terkumpul dua kelompok, Muhajirin dan Ansar, dan masing-masing sudah hampir memegang pedang, yang akhirnya dihalang. Hal itu terjadi perkelahian ataupun angkat pedang, sehingga baginda Rasulullah SAW mengatakan ad-da'wal jahiliyah wa ana baina dhahranaikum, yakni kamu masih menggunakan slogan jahiliyah sementara saya masih hidup. Yang dimaksudkan slogan jahiliyah adalah al-asabiyah, ta'assub. Ta'assub yang buta, ta'assub yang salah. Ta'assub pada perkauman antara Muhajirin dan Ansar. Fanatik kepada kaum ini, dia akan menjadi positif kalau ianya adalah ingin meningkatkan kualiti bangsa. Tapi fanatik perkauman itu akan menjadi tercela bila merendahkan bangsa lain. Kalau kita ingin fanatik dengan kebangsaan kita karena ingin mengangkat marwah dan martabat bangsa supaya maju, supaya dihormati, supaya berprestasi, supaya berbudi pekerti, maka jadilah ia satu fanatik yang terpuji. Karena motifnya itu ingin mengangkat martabat bangsa itu. Baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan, ana nabiyyu la kadhib wa ana ibnu Abdul Muttalib.
saya ini nabi, bukan pendusta. Saya keturunan Abdul Muttalib. Dia bangga dengan bangsanya, dengan atuknya. Dia bangga dengan keluarganya. Apa tujuannya? Bukan merendahkan orang lain, ingin mengangkat martabat bangsa dan keluarga sebagai seorang jujur dan berani. Saya ini pemberani, bukan pendusta. Saya ini jujur, bukan pendusta. Saya ini pemberani, bukan pengecut. Dalam perang saya tak lari, saya maju. Jadi mengangkat semangat kebangsaan dan kebanggaan kepada latar belakang keluarga yang dikenali sebagai seorang atau bangsa yang pemberani, maka itu yang memicu Nabi untuk maju ke depan dan tidak lari daripada peperangan. Fanatik seperti ini, fanatik yang terpuji. Kita bangsa Melayu yang berbudi pekerti, ya kita kena bangga dengan itu untuk mengangkat budi pekerti. Tapi kalau kebangsaan itu diangkat untuk merendahkan orang lain, di sini yang dilarang. Karena merendahkan orang lain adalah hal yang dicela dalam Islam. Bihasbi imri'in minasyar ayyahgira akhahu al-muslim. Cukup seorang itu melakukan kejahatan bila merendahkan orang Islam yang lainnya. Maka dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur kepada kaum muslimin muhajirin dan ansar yang ketika itu muhajirin panggil, hai sekalian muhajirin mari tolong saya, hai sekalian ansar mari tolong saya. Untuk apa? Untuk bergaduh. Ini muhajirin dengan kelompoknya, ini ansar dengan kelompoknya. Yang bermasalah kan hanya dua orang saja, Jahjah dengan Sinan. Masalahnya pun masalah baldi. Untuk apa dua kelompok akan berselisih tentang masalah baldi? Untuk apa ada fanatik tentang dua kelompok tentang masalah yang terlalu amat kecil dan remeh-temeh? Di sini Nabi mengatakan perbuatan kamu ada perbuatan orang jahiliyah. Perkauman yang tidak tepat pada tempat. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan syiar jahiliyah. Dan Nabi di sini ingin memberitahukan betapa pentingnya nilai persaudaraan yang tidak membezakan kaum, bangsa, latar belakang keturunan. Al-Muslim akhul Muslim, orang Islam saudara dengan orang, mau bangsa Melayu, mau bangsa Arab, mau bangsa Cina, mau bangsa Afrika, mau bangsa India, mau bangsa apa saja. Al-Muslim akhul Muslim, persaudaraan yang diikat atas dasar agama, bukan atas dasar darah ataupun rahim ataupun wilayah ataupun negeri. Falhasil persaudaraan agama ini yang dilindungi oleh syarak dan dibimbing oleh syarak, sehingga kita orang Islam dan orang beriman bersaudara bukan hanya orang Islam dan beriman saja, tapi dengan jin pun yang beriman kita pun juga bersaudara, karena iman bukan khusus untuk manusia tapi untuk jin juga. Oleh sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW katanya, kamu jangan gunakan ini tulang-tulang sebagai alat untuk kamu beristinja, karena ini makanan saudara kamu daripada bangsa jin. Kata baginda, saudara kamu daripada bangsa jin. Di sini Nabi mengatakan saudara kamu. Apa mengikat kita dengan jin? Asal ciptaan tak sama, lahir dari makhluk yang berbeza, tapi macam mana kita bersaudara? Karena iman. Dia beriman, kita beriman. Wa inna minnal mu'minuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharrau rasyada. Kata jin mengatakan di antara kami ini ada yang beriman, ada yang tidak. Jin pun ada yang beriman. Jangan marah sangat dengan jin. Di kalangan mereka ada yang aulia pun ada. Paham dong? Jadi dalam hal ini baginda Rasulullah menenangkan situasi dengan menegur kepada mereka supaya tidak menjadikan kekeluargaan, kebangsaan menjadi sebab merendahkan orang lain. Kebangsaan dan kekeluargaan tidak menjadi sebab pertelingkahan dan perselisihan kepada orang lain. Seperti mana orang jahiliyah dahulu, bila dua keluarga berselisih, maka diwarisi perselisihan itu oleh keluarga yang lain turun-temurun, walaupun tak ada kaitan, tapi hanya semangat membela keluarga dengan cara yang salah. Ya, ini hikmah yang kita ambil daripada peperangan Al-Muraisi, bagaimana kita menjaga kekeluargaan dan kekelompokan dengan cara yang betul, bukan dengan cara yang tak betul. Cara yang betul jadikan dia semangat dalam
dalam kebaikan dan kesuksesan, tetapi tidak menjadi sebab untuk merendahkan orang lain atau perselisihan dan pertelingkahan dengan orang lain. Baginda Rasulullah melihat situasi panas, yakni walaupun sudah ditegur oleh Nabi, tapi kemarahan belum lagi reda. Perkara yang paling mudah orang berselisih adalah bikin marah, cucuk. Oleh hal kata Nabi, la yadkhul jannata qattat, tak akan masuk surga orang yang suka cucuk orang lain. Namam, yang suka mengadu domba orang lain. Dia tak gaduh, tapi dia cucuk. Cucuk sini, lepas tu pergi sini, cucuk sini. Lepas tu orang bergaduh, dia tengok dah. Yang ini namanya qattat atau namam, tak akan masuk syurga, kata baginda Rasulullah SAW. Ini kerja syaitan. Syaitan ada dua, syaitan manusia, ada syaitan jin. Perbuatan mengadu domba adalah orang yang makhluk yang melakukannya, syaitan, hatta manusia. Sebab itulah kerja yang dilakukan oleh syaitan, mengadu domba satu dengan yang lain. Oleh kerana situasi waktu dua kelompok ini belum reda, masih panas, baginda mengambil langkah kepada kaum muslimin, katanya, jom kita sambung perjalanan. Masa itu Nabi nak rehat, tapi karena situasi panas, Nabi kata, jom kita sambung perjalanan. Tak ada rehat, sambung perjalanan. Baru perang, letih, kata Nabi, sambung perjalanan, sambung perjalanan. Apa tujuannya? Supaya tak ada sesiapa cucuk, supaya tak ada siapa bercakap. Karena kalau dalam berjalan, orang yang musafir tu dulu jalan kaki, letih, nak bercakap pun letih. Sehingga masa itu pembicaraan satu dengan yang lain untuk mengomentari apa yang berlaku antara Jahjah dengan Sinan, mereka tak ada masa nak bercakap sebab keletihan. Di perjalanan dengan letihnya, time waktu rehat, Nabi tak rehat, terus jalan. Sampailah pada situasi keadaan yang kaum muslimin dah tak larat lagi untuk jalan. Baru di situ Nabi suruh rehat, semuanya tidur. Semua tidur. Di sini langkah yang diambil oleh Nabi bila ada orang, tak apa saja, tak apa. Langkah yang diambil oleh Nabi ketika ada dua orang berselisih adalah meredakan. Bila dalam keadaan situasi marah, yang tengah akan menengahi, berusaha untuk menyejukkan situasi. Bagaimana? Dialihkan supaya mereka tak terfikir. Entah dua orang berselisih dijauhkan. Kalau nampak dia akan angkat tangan untuk tumpuk dia. Dan diingatkan bahwasanya kemarahan itu datangnya daripada syaitan. Syaitan itu daripada api. Kalau kamu marah, hendaklah kamu berwuduk, kata Nabi SAW. Baginda Rasulullah mengambil langkah untuk meredakan keadaan. Dalam hal ini, perbuatan yang baik bagi seseorang yang melihat perselisihan adalah mendamaikan dua orang berselisih. Terlepas pandang daripada orang yang berselisih ini dia punya kawan atau dia punya musuh, tapi sikap kita yang tak terlibat dalam perselisihan hendaklah menjadi orang yang menengahi supaya perselisihan itu tidak berlarutan. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada perkataan yang lebih baik untuk dilakukan oleh seorang melainkan orang mengajak kepada kebaikan, untuk bersedekah dan juga mendamaikan orang-orang berselisih. Kata baginda Rasulullah SAW, berbuatlah kamu kebaikan dan bertakwalah kamu kepada Allah, damaikanlah dua orang yang berselisih, karena Allah pun mendamaikan dua orang yang berselisih. Allah mendamaikan dua orang berselisih. Katanya dalam hadis nanti di hari kiamat ada dua orang berselisih akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zalim, ini mazlum. Kata yang mazlum, yang dizalimi, saya tuntut hak saya daripada orang yang zalim itu. Dituntut habis. Pahalanya diberikan ke orang kepada yang dizalimi. Habislah pahala si zalim. Sementara kezalimannya belum habis. Orang yang dizalimi menuntut, saya mau hak saya.
Jika dia tidak dapat menunaikan hak saya, campakkan dia ke dalam neraka. Kata orang yang dizalimi, saya mau hak saya. Masa itu memang masing-masing akan tuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang akan terlepas, tak ada. Semua akan berhadapan juga. Yang lepas di dunia tak kena hukum karena berbuat zalim, bukan terlepas di akhirat, tetap akan dihadapkan. Yang boleh melepaskan hanya satu saja, Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lepaskan, lepaslah. Manusia lepaskan, belum tentu Tuhan melepaskan. Maka orang yang dizalimi menuntut kepada orang zalim, campakkan ke neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, beritahu kepada orang yang dizalimi, coba kamu tengok ke situ. Bagi satu arah untuk dia tengok. Ternyata melihat di tempat itu satu keindahan yang luar biasa. Kata orang yang dizalimi bertanya, ya Allah, milik siapa itu semua keindahan? Katanya milik orang yang punya harga untuk membeli. Masa itu ringgit tak berlaku, dolar tak berlaku, euro pun tak ada, tak wujud pun masa itu. Emas pun tak guna dah. Katanya, apa harga yang boleh beli keindahan itu semua? Katanya, kamu maafkan kepada orang yang zalim kepada kamu. Kata orang itu, ya Allah, aku maafkan dia untuk dapat itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah saudaramu itu bawa ke syurga. Yani yang dizalimi mengambil yang zalim, sama-sama masuk syurga. Kata Nabi, Allah pun mendamaikan dua orang yang berselisih nanti di akhirat. Damaikanlah orang yang berselisih di dunia. Paham dong? Jadi dalam hal ini baginda Rasulullah ingin mendamaikan dua orang berselisih, tapi dengan caranya, karena waktu itu ramai. Jadi mau satu demi satu tak mungkin, karena yang marah ramai. Maka ketika itu baginda Rasulullah mengalihkan pembicaraan atau situasi panas dengan diteruskan perjalanan supaya mereka letih dan tidak berbahas, supaya tidak berlaku perselisihan kembali naik marah. Di sini perlunya kita mengambil langkah bahwasanya untuk kita berdamai dengan orang yang kita berselisih, jangan ingat kesalahannya. Jangan ingat yang bikin kita marah karena perbuatannya. Orang itu kalau ingat kesalahan orang, susah nak bagi maaf. Memang pun bukan mudah untuk melupakan kesalahan orang, tapi itu cara untuk kita dapat berdamai dengan mengetepikan perbezaan dan perselisihan atau hal-hal yang membuat kemarahan kepada hal-hal yang boleh untuk memberikan langkah perdamaian antara kita dengan orang lain. Baginda Rasulullah mengalihkan pembicaraan. Oleh sebab itu kalau orang berselisih dua kelompok, jangan jangan dicucuk untuk luahkan kemarahannya yang menyebabkan orang itu akan lagi marah kepada dia. Ada hikmah yang kita perlu ambil daripada peristiwa peperangan Bani Al-Mustaliq. Di saat itu ada orang yang suka cucuk, sebagaimana saya katakan tadi, yang katanya namam atau qatat. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua kaum munafikin. Setiap ada orang berselisih, kebiasaannya ada pihak ketiga yang akan mengambil peluang dengan perselisihan orang itu. Dan pihak yang kedua atau pihak ketiga ini yang ingin mengambil manfaat, kadang-kadang cipta sesuatu untuk orang berselisih supaya dia boleh bergerak aman, tak ada orang kacau dia. Saya rasa mesej ini boleh sampai kot. Bila ada kelompok menginginkan sesuatu ini ada halangan, siapa menjadi halangan? Orang ramai masyarakat. Jadi macam mana supaya masyarakat tidak menjadi penghalang? Masyarakat kasih sibuk gaduh. Isu apakah bagi isu gaduh? Masyarakat gaduh, dibiarkan. Ini yang punya tujuan ini dibuat kerja lancar sampai kepada tujuannya, karena penghalangnya sedang sibuk dengan benda yang lain. Jadi kita jangan mahu untuk dibodohi seperti itu, sibuk hal-hal yang tak ada guna, sementara pihak yang ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan itu merugikan kepada kita semua, jangan sampai dibiarkan. Faham dong? Jangan jadi wayang. Wayang atau wayang kulit itu kan tergantung kepada yang main, pukul-pukul
wayangnya diikut saja. Kita tak mau jadi wayang macam tu. Ada orang yang pegang remote di belakang untuk gerakkan kita macam mana apa waktu kita buat. Kita diberi akal oleh Allah, diberi iman oleh Allah, diberi panduan daripada petunjuk Rasulullah, yang itu kena menjadi panduan kepada kita. Golongan ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika berita perselisihan antara Jahjah dan Sinan ini berlaku, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ini kan dia merujuk kepada siapa? Merujuk kepada orang Muhajirin. Sebab orang Muhajirin yang hijrah daripada Mekah ke Madinah, ini orang kan datang tak bawa duit, tak bawa keluarga, hanya sehelai sepinggang, tak punya rumah, tak punya kerja, tak punya apa-apa. Kita terima dia dah menyesakkan wilayah kita dengan adanya mereka, dengan jumlah penduduk yang bertambah karena mereka banyak datang, kita pun terjejas katanya. Yang kedua, kita bagi dia duit, datang sehelai sepinggang, akhirnya dia boleh kerja, boleh banyak duit apa semua, melebihi daripada kita. Kemudian mereka datang tak ada bawa keluarga, dia kahwin dengan perempuan-perempuan kita. Dah tolong dah, tempat sudah, duit sudah, kahwin pun sudah, semua sudah. Sekarang ini dia pun nak tunjuk gigi kepada kita. Ya kan? Apa ini? Cocok. Apa sebabnya? Ini kan Muslim, ini Muslim. So kenapa dinilainya hanya seperti itu? Lagipun masalahnya masalah baldi. Apa kena-kena baldi untuk bergaduh dua kelompok? Ini kelompok yang ingin benda ini berterusan, maka ditimbulkan apa dikata? Sammin kalbak yakulak, katanya. Kasih gemuk engkau punya anjing, dia akan terkam engkau. Siapa yang ditujukan? Kepada kaum Muhajirin. Siapa di antara Muhajirin? Rasulullah kan Muhajirin juga. Dia guna isu itu. Dan sammin kalbak yakulak, beri makan kepada anjing kamu sampai dia sehat gemuk, nanti dia akan terkam kepada kamu. Ini Muhajirin macam tu, perumpamaan yang begitu keji. Kata-kata ini didengar oleh seorang sahabat bernama Zaid ibn Arqam. Katanya, aku akan lapor kepada Rasulullah. Kata Zaid, akan dilaporkan kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa sebab? Ini kan menyiram minyak pada api untuk marah. Ini kan fitnah, ini kan provokasi. Maka baginda Rasulullah ketika mendengarkan kata-kata itu, di samping Rasulullah ada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar dah naik gerang dah. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, perintahkan Abbad bin Bishr supaya penggal kepalanya itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata baginda Rasulullah SAW mengatakan, tidak. Tengok jawaban Nabi, tengok kan. Berbicara tentang fiqhul ma'al. Apa itu fiqhul ma'al? Fiqh resiko. Pastikan dalam tindakan itu resikonya difikir. Bukan hanya lepas geram. Orang kalau lepas geram, dia geram, ambil dia punya handphone wala iPad, dibanting, pecah. Lepas dia reda, sayang aku punya handphone dah pecah kan. Masa dia lempar, dia tak fikir. Fiqhul ma'al, memikir, menimbang resiko sebelum bertindak. Kata baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar, mengatakan demikian. Fa kaifa ya Umar idza tahaddatsa an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Hai Umar, kalau aku perintahkan orang bunuh dia, orang akan kata Muhammad bunuh sahabatnya. Orang tak tengok motifnya Abdullah bin Ubay bin Salul apa yang dia buat. Tapi orang akan nampak Nabi suruh orang bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tak tengok motifnya apa. Jadi motif itu disembunyikan masuk dalam laci. Yang dilihat Nabi suruh orang bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan Abdullah bin Ubay bin Salul waktu ikut dengan Nabi dalam perang.
Ini kalau orang yang hatinya busuk, ini orang ikut dengan Nabi, bela dengan Nabi dalam peperangan. Kenapa Nabi suruh orang lain bunuh kepada dia? Ini Muhammad bunuh temannya sendiri. Ini Nabi ke pemimpin yang macam mana ini? Akan timbul masalah-masalah yang negatif. Di sini kita belajar agar supaya kita menimbang tindakan dengan resiko yang akan datang, supaya kita tidak mudah bertindak atas dasar emosi tanpa kita menimbang resiko. Berapa banyak orang bertindak karena emosi, bila reda dia menyesal. Berapa banyak suami menceraikan istrinya, bila reda menyesal. Berapa banyak istri minta cerai kepada suaminya, ketika berlaku dia pun menyesal. Fiqhul ma'al, menimbang, mengukur, memprediksikan resiko yang akan datang sebelum bertindak. Itu yang diambil oleh Nabi SAW ketika difitnah, ketika diadu domba. Marah, memang marah. Kita bantai saja nih Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Sayyidina Umar, katanya jangan, nanti orang kata Muhammad bunuh sahabatnya sendiri. Di sini kita juga berbicara tentang hikmah yang kedua adalah jangan menempatkan diri di tempat yang orang boleh tuhmah kita. Bila kita pergi ke kedai, bukan jangan kita lah, orang lain, supaya senang. Yang tak elok jangan bagi contoh kita lah. Ada orang, maaf cakap, pergi ke kedai arak contohnya, bukan nak beli arak, nak pergi beli air. Dia pergi masuk situ nak pergi beli air, tak ada tempat lain contohnya. Karena menempatkan diri di tempat yang tak betul, maka jangan dipersalahkan orang kalau mengatakan, dia masuk kedai arak. Apa sebab? Menempatkan diri bukan pada tempatnya. Sama juga dengan kita berinteraksi dengan perempuan. Bila ada orang ingin membantu perempuan, ada orang beri gambar pada, ini istrinya contohnya. Padahal dia minta tanya alamat apa semua. Dengan demikian mengelakkan diri, kata ittaqu mawadhi'at tuham, kata baginda Rasulullah, hati-hati kamu daripada menempatkan diri di tempat yang kamu boleh dituhmah. Bersahabat dengan orang yang suka makan dadah, khawatir kena tuduh, dan begitu seterusnya. Mengelak daripada tuhuman orang, walaupun tetap tak akan selamat orang daripada kecaman orang, tapi paling tidak adanya usaha untuk tidak menempatkan diri di tempat yang orang boleh tuhmah kita dengan tuduhan yang salah. Nak azan kan itu? Mana imam? Dah masuk syak kan? Dah masuk dah? Nak azan dulu ke? Coba tanya, kalau tidak saya sambung. Dah lepas dah? Lepas, okey. Dan daripada sini kita mengambil dua hikmah yang besar. Yang pertama tentang fiqhul ma'al, tentang menimbang resiko sebelum bertindak. Yang kedua adalah jangan menempatkan diri di tempat yang kita boleh dituhmah oleh orang lain karena salah menempatkan diri. Demikian yang berlaku kepada yang hikmah yang ketiga adalah adanya pihak ketiga yang ingin memanfaatkan perselisihan kita. Janganlah kita menjadi boneka yang menjadi pihak ketiga mengambil manfaat daripada kita punya perselisihan. Hadza hikmah yang kita ambil daripada kejadian antara Muhajirin dan juga Ansar. Turun ayat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam surat Al-Munafiqun. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adalla walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minina walakinna al-munafiqina la ya'lamun.
Abdullah bin Ubay bin Salul kata, kita nanti kalau balik pergi Madinah, yang mulia akan halau yang hina. Yang mulia maksudnya dialah, karena dia Abdullah bin Ubay itu penduduk Madinah. Dia orang asli daripada Madinah situ. Kita akan halau yang hina. Yang hina maksudnya Rasulullah SAW. Allah jawab, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan bukan milik sesiapa, milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Ayat itu turun mendedahkan kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul, dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Berita tersebar tentang perbuatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Datang anak Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Rasulullah, namanya juga Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul ketua kaum munafikin. Ada anak namanya Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Abdullah. Tapi anaknya orang yang kuat imannya kepada Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah. Katanya, ya Rasulullah, aku mendengar kalau engkau merancang untuk membunuh ayahku. Ya kan? Kan tadi kan ada orang mencadangkan begitu kepada Nabi. Yang didengar oleh Abdullah, katanya Nabi yang akan suruh orang bunuh kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Berita sudah lain daripada yang original. Oleh sebab itu jangan mudah kita terima berita daripada WhatsApp, daripada Facebook, kena pastikan dulu sumber yang sebenarnya. Zaman sekarang ini banyak orang menjadi korban informasi. Kadang-kadang suami istri gaduh pasal SMS, orang salah hantar. Faham tu? Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Rasulullah. Katanya, ya Rasulullah, aku mendengar engkau merancang untuk membunuh kepada ayahku. Katanya, ya Rasulullah, untuk memberitahu kepada engkau bahwasanya di kaum kami, kaum Khazraj, Abdullah bin Ubay bin Salul daripada Khazraj, di kaum kami, saya ini adalah orang yang paling dikenali bakti kepada ayah saya. Hatta ayahnya kafir. Itu Abdullah anaknya bakti kepada ayahnya, hatta ayahnya kafir. Di sini tidak sama sekali Islam menghalang anak untuk berbakti kepada orang tuanya hatta dia non muslim. Kata si anak mengatakan, wahai Rasulullah, kaum Khazraj ini sangat kenal kepada saya, orang yang paling bakti dengan ayah saya. Kalau benar engkau merancang untuk membunuh kepada ayah saya, biarkan saya yang buat. Saya bawa kepalanya kepada engkau. Saya tidak mahu engkau suruh orang lain yang bunuh kepada ayah saya. Nanti saya tahu kalau dia itu pembunuhnya, dan saya tak boleh kawal, saya punya emosi, saya bunuh dia. Dengan begitu saya membunuh orang yang beriman karena orang yang tak beriman. Kalau engkau nak suruh, biar aku buat. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi tersenyum dan mengatakan tidak. Syuf, tengok macam mana baginda Rasulullah SAW. Galak. Katanya, bal natarafaqu bihi wa nuhsin suhbatahu ma baqiya ma'ana. Tidak, kita kena berhemah dengan dia, berbuat baik kepada dia selagi kita punya kawalan. Maksudnya berhati-hati, berbuat baik-baik betul, berlemah lembut iya, tapi tidak sampai mata tertutup daripada apa yang dibuat. Karena dua mata celik selalu. Karena ini berbahaya. Ini pengadu domba. Ini masalah di tengah-tengah. Jadi tak boleh dibiarkan dengan terselip mata tak terlihat kepada dia. Dia boleh merancang hal-hal yang jahat kalau dilepaskan daripada pengawasan. Pada masa yang sama, Nabi tidak mengizinkan untuk membunuh kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Sekali lagi, di sini sikap fiqhul ma'al, menimbang tindakan dengan resiko yang mungkin timbul. Baginda Rasulullah SAW
setelah anaknya tadi mengatakan demikian, gembiralah. Tahukah itu apa namanya, Abdullah ini, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika ayahnya meninggal dunia, dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah, ayah saya meninggal dunia. Tidak beriman, munafik, tapi menampakkan Islam. Katanya, ya Rasulullah, bolehkah Tuhan berikan jubah Tuhan kepada saya untuk saya kafankan saya punya ayah dengan jubah Tuhan. Diambil jubahnya oleh Nabi, pakaiannya Nabi diserahkan kepada anaknya itu. Dan dikafankan itu Abdullah bin Ubay bin Salul dengan kain yang diberikan oleh Rasulullah kepada anaknya. Orang yang mula daripada Nabi berhijrah ke Madinah tak henti-henti menyakiti Nabi, menyerang Nabi, memfitnah Nabi, menjadi pengadu domba antara Nabi dengan yang lain. Walhasil kerjanya mengacau, mengganggu saja. Anaknya datang minta jubah, diberikan oleh Nabi SAW. Gal tak cukup itu, anaknya minta, ya Rasulullah, kalau boleh Tuhan datang untuk mensolatkan saya punya ayah. Kata Nabi, saya datang. Ini jiwa macam mana ya? Menyikapi orang yang selama hidupnya menyakiti kepada Rasulullah SAW. Kalau saya datang, hanya ketika hendak melakukan solat jenazah, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat menegur kepada, jangan, la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Kamu jangan sholat kepada orang seperti itu kalau dia meninggal dunia. Wala taqum ala qabri, dan jangan kau berdiri atas kuburnya. Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kesaksian yang sudah ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi tentang siapa ni Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang boleh dapat tahu isi hati orang itu beriman atau tidak, Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberitahu kepada Rasulullah. Tapi kita tak boleh. Kita tak boleh, ini munafik ini, kita tak perlu sholat. Mana kita tahu isi hatinya dia? Kita hanya melihat dari segi zahir sahaja. Yang tahu isi dalaman adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ketika menawarkan demikian untuk bunuh kepada ayahnya, Nabi pun mengatakan, tidak, aku tak suruh sesiapa untuk bunuh kepada ayah kamu, tapi kita berlemah lembut kepada dia dan berbuat baik selagi dia di bawah kawalan kami. Di sini sikap yang diambil oleh Nabi pada ketika itu adalah berbuat baik hatta kepada musuh, karena kalau berbuat jahat akan mengundang kejahatan yang lebih besar. Makanya dalam kaidah dikatakan ad-dararul akbar yudfa'u bid-dararil asghar. Bahaya yang besar boleh ditolak dengan hatta dengan bahaya juga, tapi yang lebih kecil, supaya mengelak daripada bahaya yang besar. Ini kaidah dalam usul al-fiqh. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul setelah itu pergi. Kemudian Sayyidina Umar ada di samping Nabi. Kata baginda Rasulullah, Umar, ingat tak dahulu kamu yang kata kepada saya suruh Abbad bin Bishr untuk bunuh kepada Abdullah bin Ubay bin Salul? Katanya, ingat wahai Rasulullah. Dengan kata-kata ini Abdullah anaknya tadi mengatakan kepada saya, kalau saya nampak pembunuh ayah saya akan bunuh dia. Sehingga saya khawatir bunuh orang Islam karena orang bukan Islam. Kalau Abbad bin Bishr saya suruh bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya ini Abdullah akan bunuh siapa? Akan bunuh Abbad. Dengan begitu Abdullah akan menjadi pembunuh, Abbad menjadi korban gara-gara orang tidak beriman. Tengok dia punya pandangan ke depannya itu. Faham dong? Jadi kita belajar di sini untuk melihat jauh ke hadapan, walaupun yang kita perlu menelan sepahit apapun juga. Kalau yang akan datang lebih pahit, telanlah yang pahit untuk mengelak daripada yang lebih pahit. Telanlah yang sukar untuk mengelak yang lebih sukar. Telanlah yang tidak nyaman untuk mengelak daripada yang lebih tidak nyaman. Itu baru satu tindakan yang bijaksana, daripada mengambil tindakan hanya memuaskan marah dan emosi. Setelah itu sampai sudah melihat akibatnya menyesal, andailah aku tak buat, nasi jadi bubur. Faham tuh?
Hada hikmah yang perlu kita ambil daripada peperangan Bani Al-Mustalik atau Al-Muraisi. Terakhir, agak panjang tapi saya coba ringkaskan. Kejadian yang terjadi dalam peperangan Bani Al-Mustalik atau peperangan Al-Muraisi adalah fitnah yang kedua dilakukan oleh kaum munafikin. Dan fitnah yang kedua ini lebih dahsyat daripada yang pertama. Yang pertama tadi dia kata, kasih gemuk engkau punya anjing, dia akan makan engkau, dia akan gigit engkau. Dia kata macam tu. Yang kedua adalah fitnah yang menyentuh kehormatan Rasulullah pada keluarganya. Maksudnya adalah Nabi difitnah bahwasanya istri Nabi Siti Aisyah ada hubungan sulit dengan sahabat Nabi yang bernama Safwan ibn Mu'attal. Bagi laki-laki itu yang teramat melukai perasaan bila berlaku fitnah, khianah pada istrinya dengan orang lain, karena ini menghancurkan karamah, kehormatan. Dia menghancurkan syakhsiyah laki-laki itu, yakni laki-laki tak guna. Lebih kurang seperti itulah bagaimana hancurnya jiwa seorang laki-laki bila istrinya melakukan perbuatan yang sumbang. Ini tuduhan dilakukan oleh kaum munafikin terhadap Rasulullah dengan menuduh bahwasanya istri Nabi yaitu Siti Aisyah ada hubungan sulit dengan sahabat Nabi bernama Safwan ibnu Al-Mu'attal. Bermula daripada satu kejadian di mana pada peperangan ini, peperangan Bani Mustalik, Nabi rehat di satu tempat. Waktu itu Siti Aisyah ikut bersama dengan Nabi. Tujuan Siti Aisyah ikut bersama dengan Nabi adalah untuk melayan Nabi, makannya, minumnya, mungkin perubatannya. Jadi kaum wanita ikut dalam perang bukan untuk angkat senjata, tetapi untuk membantu. Ketika itu Siti Aisyah yang sedang rehat memegang dadanya atau lehernya, ternyata tidak didapati kalung yang biasa dipakai. Maka dia terkejut, mana kalung saya? Maka Siti Aisyah waktu itu mencari kalung itu ke tempat-tempat yang dia pernah datangi semasa rehat. Mungkin jatuh di sini, mungkin jatuh di sini. Tak terasa dia pergi agak jauh daripada tempat rehatnya kafilah di kawasan itu, sehingga di saat dia pergi jauh mencari kalung, ada penyeru yang menyeru kepada semua kafilah, jom kita sambung perjalanan. Ketika itu onta Siti Aisyah dipandu oleh seseorang, dan onta Siti Aisyah ini ada haudaj. Haudaj itu rumah kecil di atas onta untuk perempuan. Kalau naik onta itu masuk dalam haudaj itu, dan ada tirainya, macam bilik lah, macam apa namanya, macam kubuk ke atau apakah, ditutup supaya tak kena panas, supaya terlindungi. Ini kan penghormatan kepada perempuan waktu itu luar biasa. Itu laki-laki tak ada rumah-rumah macam tu, kena panas, kena habuk, kena pasir. Laki-laki, perempuan dijaga. Dalam Islam itu hatta cara melayan perempuan dalam kereta itu, ada naik kendaraan itu ditunjukkan sedemikian. Coba kita dengan apa namanya, kalau kita naik dengan kita punya istri apa semua kan, bagi ekor yang sejuk, kursi bagi yang sedap, kalau perlu bukakan pintu sikit. Kata laki-laki, jatuh marwah aku, bukan untuk istri. Layan yang baik. Kenapa mesti merasa tidak dihormati kalau begitu? Kalau Rasulullah itu pernah melayan istrinya ketika ingin menaiki onta, itu Nabi letakkan kakinya, pahanya seperti ini, karena onta itu agak tinggi. Jadi istrinya untuk menaik itu perlu macam tangga untuk boleh naik. Nabi tundukkan ke bawah, dia lututnya itu
Sehingga istri Nabi Siti Sofia pijak kepada paha Nabi dulu, baru naik pergi ke atas ontanya. Kakinya dijadikan tangga oleh Nabi SAW. Fahim tuh. Jadi kata Siti Aisyah, orang yang jaga onta saya ini tak tahu kalau dalam rumah kecil di atas onta itu saya tak ada di situ. Karena rumah itu tertutup dengan adanya tirai, disangka saya ada di situ. Jadi yang bawa onta saya ketika diseru untuk sambung perjalanan, dia pun angkat itu onta dan jalan. Siti Aisyah jumpa itu kalung, patah balik ke tempat rehat, didapati tak seorang pun yang ada, semua dah jalan. Sudah hilang daripada pandangan mata. Maka dia ketakutan untuk mengejar, tak tahu kemana pergi. Mau menyambung perjalanan, tidak tahu mana directionnya, maka dia mengambil inisiatif, saya akan tunggu di tempat rehat ini sampailah nanti mereka sedar kalau saya tak ada di Haudaj itu, mereka akan kembali ke tempat ini karena di sini terakhir mereka tahu saya ada di sini. Jadi dia punya inisiatif tepat kepada pilihannya. Maka tunggu di situ sekian lama sampailah Siti Aisyah terbaring tidur. Setelah itu datang Safwan ibn Mu'attal. Safwan ibn Mu'attal, sahabat Nabi yang ditugaskan dalam safar untuk berada di belakang. Dan mereka punya sistem dahulu kalau sedang bermusafir, ada orang jalan di depan, ada orang yang jalan kemudian. Yang jalan kemudian tuh tujuannya mungkin ada barang jatuh ke, orang tersesat ke, jadi ada yang boleh ambil barang-barang itu supaya selamat. Orang tersesat pun akan terjumpa. Daripada tempat berjauhan, Safwan ibn Mu'attal nampak bayangan-bayangan hitam. Siti Aisyah waktu itu pakai baju hitam. Sehingga Safwan ibn Mu'attal mendekati bayangan hitam itu karena nampak pelik daripada tempat berjauhan, didapati Siti Aisyah sedang tidur. Kata Siti Aisyah, Safwan ini pernah melihat wajah saya sebelum hijab, yakni sebelum diperintahkan kaum wanita menutup hijab. Jadi Safwan ketika melihat Siti Aisyah sedang tidur dan dia pernah melihat wajah Siti Aisyah sebelum hijab, maknanya dia kenal kalau itu adalah Siti Aisyah. Kalau tidak pernah lihat wajahnya, maka dia tak tahu siapa dia. Maka ketika melihat kalau itu Siti Aisyah, terkejut, macam mana boleh ada seorang Siti Aisyah bersendirian. Maka Safwan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Safwan berkata demikian, Siti Aisyah terkejut dan bangun. Kata Siti Aisyah, dan saya jatuhkan kain saya untuk menutup wajah saya. Kata Siti Aisyah. Bermana waktu itu Siti Aisyah bukan hanya pakai tudung dia nampak wajah, tapi pakai tudung yang menutup wajah. Kata Siti Aisyah mengatakan, dan saya jatuhkan fa khammartu wajhi bijilbabi, maka saya tutup wajah saya dengan jilbab saya. Jilbab menuju kepada pakaian atau kain yang menutup kepada wajah. Dengan demikian Siti Aisyah berpegang kepada pendapat yang memakai tudung menutup kepada wajahnya. Fa khammartu wajhi, saya tutup saya punya wajah. Kata Siti Aisyah, wallahi, demi Allah, ini siapa nama Safwan tidak berbicara kepada saya kecuali kalimat yang saya dengar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu je. Setelah itu sampai saya jumpa dengan Nabi, satu kata pun tidak bercakap. Macam mana boleh ada berlaku apa-apa hal yang? Kata Siti Aisyah, setelah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ontanya Safwan didudukkan, Safwan menghadap ke hadapan untuk tidak melihat Siti Aisyah ketika naik onta. Demikian penghormatannya, tak mau ambil kesempatan tengok aurat orang lain. Jangan nampak perempuan naik motosikal ke atau naik apa semua ke, jangan diperhatikan. Jaga mata itu. Jadilah seperti Safwan ibn Mu'attal, tak perhati kepada orang lain. Amin.
Maka Safwan menghadap ke depan, Siti Aisyah naik di atas ontanya. Onta itu bangkit, dipegang kendalinya oleh Safwan sampailah jumpa dengan kafilahnya Rasulullah SAW. Jumpa Rasulullah di satu kawasan. Mula hati yang busuk ni bercakap. Dia masa jalan berdua sekian lama tu, apa dia buat ya? Hati yang busuk akan melahirkan pemikiran yang busuk dan kata-kata yang busuk. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ala lisanu ala fuadi dalila. Hakikat pembicaraan tu adalah ada dalam hati. Lisan ini hanya speaker saja. Jadi kalau orang bercakap tak elok, banyak mulutmu kan, mulutmu memang mulutmu, tapi puncanya hatinya tu. Karena mulutnya bercakap apa kalau bukan ada ilham daripada informasi daripada otak daripada hati kan, sekelip mata boleh begitu. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, dia salam berjalan berdua, apa dia buat ya? Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan timbul fitnah, dia ada hubungan sulit. Siapa puncanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia cakap dengan seorang, orang cakap dengan orang, cakap dengan orang, sampailah itu pembicaraan dan isu fitnah itu tersebar satu Madinah. Bukan hanya orang munafik saja yang bercakap, tapi kalangan sahabat Nabi pun sudah mula bercakap. Sampailah benda itu sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau sampai berita itu kepada Rasulullah sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, kemudian istrinya dituduh seperti itu, ini gangguan yang lebih menyakitkan berbandingkan yang pertama tadi. Nabi waktu itu runsing macam mana? Di sini kita belajar bahwasanya Nabi itu tindakannya menjadi sumber wahyu. Nabi tidak terus mengatakan saya tahu istri saya, tidak mungkin dia berbuat demikian. Nabi kan boleh berbuat begitu, dia seorang nabi, dia seorang rasul, ini istrinya. Tapi karena tindakan Nabi itu hukum, dan hukum itu tidak boleh sabit kecuali dengan bukti, maka dalam hal ini Nabi tidak bertindak, bukan tak mahu membela kepada istrinya, karena tindakannya menjadi sumber hukum. Kalau tindakan itu tidak menepati bukti, orang lain akan bela tanpa ada bukti. Maka Nabi di sini menahan, nunggu bila Allah nak bagi tahu nih. Sampai sebulan lebih Nabi itu runsing dan risau. Kata Siti Aisyah, ini pukul 9.08, ini panjang nak bahas ini. Singkat cerita, Siti Aisyah ini tidak tahu kalau dia difitnah. Demikian. Sehinggalah karena Siti Aisyah waktu sedang sakit di rumahnya, tak tahu isu sedang berlegar di luar, tuhmah kepada Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, saya ini tak tahu apa yang berlaku di luar, kecuali saya nampak sikapnya Nabi ini agak beza dengan saya. Selalunya kalau saya sakit itu dilayang, tapi kali ini saya sakit agak kurang perhatiannya itu. Bukan Nabi tak nak perhati, tanggungan yang dipikir oleh Nabi itu berat sangat. Sehingga kata Siti Aisyah, aku nampak perbezaannya. Di sini kita mengambil hikmah, istri itu menilai perbuatan suami. Lebih-lebih lagi kalau dalam keadaan sakit, urut sikit, ambilkan air sikit, usap-usap sikit, itu menjadi obat. Air seronok di belakang. Obat itu tak semestinya ramuan yang dibuat, tapi layanan itu boleh menjadi obat. Jadi Nabi ketika itu karena sedang menanggung masalah besar waktu itu, maka Siti Aisyah melihat nampak ada lain Nabi ini katanya. Sehingga satu hari Siti Aisyah keluar dengan ibunya Mistah. Mistah ini kerabat Siti Aisyah, ibunya yang jaga Siti Aisyah ketika sakit. Ketika keluar ingin buang hajat,
ditemani oleh ibunya Mistah. Ibunya Mistah tergelincir dan dia berteriak, celaka Mistah, maksudnya anaknya. Kata Siti Aisyah, kenapa kamu maki anak kamu? Anak kamu itu kan sahabat Nabi yang hadir perang Badar, dia orang mulia, hadir dalam peperangan Badar. Kata ibunya, Aisyah, kau tak tahu kau apa dia buat? Gal, apa dia buat? Dia yang tuduh engkau ada hubungan sulit dengan Safwan bin Mu'attal. Diceritakan oleh ibunya Mistah. Kata Siti Aisyah, aku baru tahu. Aku yang awalnya sakit dah nak sembuh, kena berita ini lagi sakit. Lama-lama aku boleh tidur, wala mata boleh mengeluarkan air mata, kering air mata aku. Kata Siti Aisyah, apa yang kurang besar lagi tuduhan kepada seorang istri kepada orang besar seperti Rasulullah, kalau dituduh ada hubungan sulit dengan orang lain. Itu tak ada lagi yang lebih besar dugaan dari kehormatan dan marwah seseorang. Kata Siti Aisyah, aku tak boleh tidur dan aku tak ada air mata lagi nak dikeluarkan. Dan berlalu itu selama 1 bulan. Nabi pun ambil musyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain. Macam mana ni? Ini satu Madinah sudah bercakap, wahyu tidak turun, apa patut aku buat? Nabi bermusyawarah. Satu mengatakan, ya Rasulullah, perempuan lain ada ramai, kalau engkau runsing dengan dia, ceraikan saja, kawin dengan orang lain. Ada berpendapat begitu. Ada pendapat mengatakan, ya Rasulullah, dia orang baik, tidak mungkin melakukan hal yang di belakang engkau. Falhasil ada 2 pendapat. Akhirnya pun juga mula bising anak Nabi, balik. Sudahlah, ini tension dengan masalah. Ini pun bergaduh antara satu dengan yang lain dalam memberikan pendapat kepada Rasulullah SAW. Sampailah Rasulullah SAW dicadangkan oleh seorang bernama Barirah. Kamu tanya sendiri kepada dia, tanya kepada Aisyah. Satu hari Nabi datang ke tempat Siti Aisyah. Siti Aisyah berada di rumah ayahnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Minta izin kepada Nabi untuk berada di rumahnya, tak tahan. Kita boleh bayangkan ya, bagaimana beratnya dugaan itu kepada Rasulullah dan kepada Siti Aisyah. Aku datang, Siti Aisyah rehat di rumah ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar susah, ibunya Siti Aisyah pun susah. Sampailah Rasulullah datang. Kata baginda Rasulullah berkhutbah. Ya subhanallah, ini rasminya Nabi ketika berbicara dengan istrinya terhadap hal-hal yang perlu untuk jelas dan tak ada berselindung apa-apa. Nabi berkhutbah. Dalam khutbahnya setelah memulakan dengan 2 kalimat syahadat apa semua, kata baginda Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, kalau engkau tidak buat apa yang orang tuduh kepada engkau, Allah pasti akan membela kepada engkau. Tapi kalau engkau buat apa yang orang tuduh kepada engkau, maka beristighfarlah engkau kepada Allah. Yani ingin tahu buat atau tidak buat. Siti Aisyah yang sedang memandang kepada Rasulullah berbicara seperti itu dengan pandangan ta'ajub. Artinya, macam mana boleh aku disoal seperti itu dengan atas perkara yang sama sekali aku tak mungkin buat. Dalam hal ini, Nabi ketika menyoal kepada Siti Aisyah bukan mencurigai, karena tak ada yang kenal kepada Siti Aisyah kecuali Nabi sendiri. Tapi Nabi melaksanakan apa yang patut dilakukan untuk mendapatkan keputusan hukum yang benar. Mesti ada bukti, imam pengakuan atau ada saksi. Kalau kedua-dua tak ada, macam mana nak jatuhkan hukum? Nabi justru bertanya supaya hukum boleh jatuh dengan langkah-langkah yang disoal oleh Nabi. Sebagaimana saya katakan tadi, tindakan Nabi itu sumber hukum. Maka ditanya, kalau kamu buat, bersifar kepada Allah. Kalau kamu tak buat, Allah pasti akan lindungi kamu. Kata Siti Aisyah dengan pandangan takjub dan heran mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai ayahku, jawab pertanyaan Rasulullah. Ya, ini ungkapan, aku dah tak perlu jawab dah. Terlalu jelasnya aku tak mungkin buat. Untuk apa aku jawab? Biar orang lain jawab. Kata Siti Aisyah mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, jawab Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku nak jawab apa?
Kemudian menoleh kepada ibunya. Wahai ibu, tolong jawab kepada Rasulullah. Kata ibunya, tak jawab apa kepada Nabi. Kata Siti Aisyah, dengan tegasnya beliau mengatakan kepada Rasulullah, katanya begini, kalau saya mengatakan kepada kamu saya tak buat, dan Allah tahu saya tak buat, kamu tak percaya kepada kata-kata saya. Kalau saya mengaku saya buat dan Allah tahu saya tak buat, maka kamu akan percaya kepada saya. Yang kamu inginkan saya mengaku buat, padahal saya tak buat. Apa yang patut saya cakap kepada kamu? Jika kamu inginkan daripada saya mengatakan saya buat, sementara saya tak buat, kalau saya mengatakan saya tak buat, bukan itu yang kamu inginkan, untuk apa saya bercakap? Katanya, tak ada kata-kata yang boleh saya katakan kepada engkau kecuali apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub ketika ditipu oleh anak-anaknya, wasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Saya sabar saja, engkau nak kata apa terpulang, I don't care, dah tak ada lagi dah apa kata, ada kata-kata lagi yang boleh nak dijawab oleh Siti Aisyah. Maka dia terus baring dan palingkan wajahnya ke arah membelakangi Rasulullah SAW. Kata Siti Aisyah, waktu itu turun wahyu kepada Nabi on the spot, dan kita semua menyadari kalau wahyu turun kepada Nabi akan keluar ketulan-ketulan keringat yang keluar daripada kening dan wajahnya Nabi, dan kita boleh tahu, kata Siti Aisyah, waktu itu Nabi akan sedang menerima wahyu. Beratnya wahyu itu sampai keluarnya ketulan keringat, sehingga waktu itu selesai, wahyu sudah turun kepada baginda Rasulullah, maka baginda Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, terimalah kabar gembira dari Allah bahwasanya Allah sudah membela dan membebaskan kamu daripada tuduhan-tuduhan itu. Kata Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar dan juga istrinya mengatakan kepada Siti Aisyah, bangunlah kamu dan berterima kasihlah kepada Rasulullah yang membawa berita kepada kamu. Kata Siti Aisyah, aku tak nak terima kasih kepada dia, aku nak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih geram, belum habis dia. So, hidupan keluarga ini dalam rumah tangga Nabi pun sendiri itu tidak dilihat sebagai satu sikap kurang ajar ya, kepada kedudukan Nabi dan kedudukan sebagai seorang Rasul, tapi ini berbicara status suami dengan istri, supaya kita dapat belajar sebagai suami istri dalam rumah tangga daripada rumah tangga Nabi sebagai suami dan istri juga, dengan masalah-masalah yang terjadi tanpa mengurangkan kemuliaan dan keagungan Rasulullah sebagai Nabi kepada istrinya, dan tak ada orang sanjung orang lain seperti mana ahli keluarga Nabi menyanjung kepada Nabi. Siti Aisyah itu kalau panggil kepada Rasulullah bukan suamiku, tapi panggil Rasulullah. Dia tak panggil my husband macam kita panggil, atau suamiku, tidak, Rasulullah. Itu sudah panggilan hormat Siti Aisyah kepada baginda Rasulullah SAW. Maka kata Siti Aisyah mengatakan, aku tak berterima kasih kepada dia, tapi aku berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah Nabi dengan Siti Aisyah, kata baginda Rasulullah pernah buat joke dengan Siti Aisyah. Kata Aisyah, aku ni boleh tahu engkau lagi marah dengan aku atau engkau lagi elok dengan aku. Macam mana? Kalau engkau lagi geram dengan aku, nanti engkau kalau bersumpah warabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim, engkau tak sebut nama aku. Tapi kalau engkau lagi elok nyaman dengan aku, warabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. So macam mana istri menilai kepada suami tadi, macam kalau sakit, suami pun juga menilai kepada istrinya. Kan elok kalau sama-sama dinilai yang baik kan, daripada tengok garang saja, membebel saja, kan tak elok macam tu. Baik di rumah itu yang seperti macam rumah tangga Nabi SAW, mengambil berat satu dengan yang lainnya dan memberikan yang terbaik. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, wallahi ma hajartu illa ismak,
Yani kalau aku bersumpah demi Ibrahim, demi Tuhan Ibrahim, aku tak ada maksud sama sekali, hanya nama engkau je tak aku sebut, itu je, tak lebih daripada itu, kata Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW. Wallahi, kita kalau mau mencari tentang kehidupan rumah tangga yang pasang surutnya itu menjadi ibrah kepada kita, rumah tangganya Nabi dengan Siti Aisyah. Kalau tidak ada yang kita dapat baca daripada kejadian rumah tangga Nabi dengan Siti Aisyah, sulit untuk kita mengambil ibrah bagaimana berhadapan dengan rumah tangga yang sedang bergolak. Kita berterima kasih kepada Siti Aisyah bukan karena bikin masalah dengan Nabi, tapi karena perbuatan yang dapat disikapi oleh Nabi dengan sikap Siti Aisyah menjadi ibrah kepada kita. Baca kehidupan Rasulullah dengan Siti Aisyah, kita akan tahu bagaimana nak settlekan masalah dalam kita punya rumah tangga. Kata Siti Aisyah mengatakan, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim 10 ayat. Kata Siti Aisyah, aku tahu aku pasti akan dibela oleh Allah, tapi aku tak sangka kalau akan turun 10 ayat untuk membebaskan nama aku dan Siti Aisyah daripada tuhuman orang-orang munafik. 10 ayat dalam surat An-Nur yang menceritakan tentang pembelaan Allah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, demikian dugaan yang dilalui oleh keluarga Rasulullah SAW, dan hikmah yang perlu kita ambil di sini dari peristiwa kejadian demi kejadian yang terjadi, ya. Jadi manusia kena sabar dalam berhadapan dan bijak memilih langkah. Itu saya ceritakan Mistah tadi yang tergelincir menuduh Siti Aisyah. Itu Mistah itu makan minumnya yang bagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tergamak dia menuduh putri orang yang bagi nafkah kepada dia. Sayyidina Abu Bakar geram ketika tahu kalau Mistah yang melakukan demikian. Kata Sayyidina Abu Bakar, wallahi aku tak akan bagi kepada dia. Putus bantuan. Peruntukan diputuskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Turun lagi firman Allah, tegur kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wala ya'til ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulul qurba. Hai orang-orang yang diberi kelebihan harta, kamu jangan sekali-kali bersumpah untuk tidak memberi kepada kaum kerabat kamu. Kamu tidak mahu mendapat ampun dari Allah dengan kamu memberi kepada kaum kerabat kamu walaupun bikin masalah kepada kamu. Kata Allah begitu. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku mau ampun daripada Allah, aku bagi lagi kepada dia. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu Mistah yang jadi fitnah, yang juga ini masih diberi lagi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lebih daripada itu, tadi kan bersumpah, wallahi aku tak akan bagi. Itu Sayyidina Abu Bakar bayar kafarah sumpahnya dengan dia berpuasa selama 3 hari. Daripada mana kita akhlak itu kalau bukan diambil daripada orang-orang seperti ini yang dididik dengan Al-Quranul Karim. Kalau tidak, hanya menjadi dongeng dan cerita yang seronok kita dengar. Kalau kita ingin mendapatkan bahagian daripada hikmah daripada apa kita bahas, ambillah sikap-sikap dan sifat-sifat yang mulia itu supaya ada kepada diri kita. Barulah di sini kita mengambil bahagian peruntukan haknya Rasulullah kepada kita untuk diteladani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada hati dan jiwa kita semangat untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabarnya, dalam sikapnya, dalam tindakannya yang berfikir sebelum bertindak. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis kita majelis yang berkat insyaallah ya rabbal alamin, ilmunya bertambah, amalnya bertambah, akhlaknya bertambah, keluarganya diberikan oleh Allah berkat insyaallah ya rabbal alamin, rumah tangga yang bahagia, yang harmonis seperti mana rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.